Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Pagi hari ini kita berjumpa di hari Sabat Tuhan, di mana Tuhan sudah berikan minggu yang kedua, yakni 10 Oktober tahun 2021 Masehi. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kita, saudaraku ya, dalam keadaan sehat. Saya rindu, saudara pun demikian, dimanapun saudara berada, biarlah kasih Tuhan menyertai kita. Kalau kita melihat bahwa warta yang kita bagikan, saudaraku, tadi pagi, saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu memberikan berkat, seperti hujan berkat ya, ilustrasinya itu seperti hujan berkat. Dan pagi hari ini sesuai tema bulanan kita adalah berkat kehidupan. Maka minggu ini, saudaraku, saya memberi tema adalah memilih hidup ya, karena berkat kehidupan kita milih mana, saudaraku? Saya yakin saudara dan saya tidak bodoh ya, saudara dan saya pasti memilih hidup. Mari saudara kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Saudaraku dikasih Tuhan, ada satu peristiwa di mana Tuhan berbicara kepada umat kesayangannya, kepada umat pilihannya, yakni bangsa Israel. Di dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu, ya kepada saudara dan saya juga, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, garis bawah saudara, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya atau padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalimat ini dinyatakan Tuhan saat Tuhan menunjukkan kasih setianya, saat Tuhan memperhadapkan bangsa ini untuk memilih. Saudara dan saya hidup ini diberi kehendak bebas oleh Tuhan, yang dikatakan free will ya. Jadi kehendak bebas. Ini juga hak kita sebenarnya ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang otoriter, bukan Tuhan yang diktator, begitu kira-kira ya. Saudara nggak mungkin suka kalau diperintah-perintah, apalagi hanya diperintah-perintah tanpa kita mengadakan satu kenyamanan di dalam hak kita. Saudara dan saya ternyata berjumpa dengan Tuhan yang luar biasa indahnya, luar biasa kasihnya, sehingga kita diberikan satu hak bebas ini. Sampai satu ketika Ulangan mengatakan ini, bahwa aku akan memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi. Tuhan tidak main-main kalau menyatakan ini, sebab janjinya itu ya dan amin. Maka dikatakan Tuhan juga menyatakan rindu, pilihlah kehidupan. Ini berkat loh saudaraku. Saudara mau milih hari ini yang jahat atau yang baik, itu Tuhan hanya melihat saudara dan saya ya. Kamu mau apa? Tuhan persilahkan. Tetapi apakah kita memilih yang jahat ataukah kita memilih yang baik, semua ada konsekuensinya. Semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, oleh sebab itu, Tuhan menyatakan kepada bangsa kesayangannya, kepada saudara dan saya juga pada pagi hari ini, pilihlah kehidupan. Jadi Tuhan mau saudara tidak binasa sebenarnya. Rindunya Tuhan itu, engkau hidup, baik engkau maupun keturunan kita. Apa tidak luar biasa saudaraku? Dengan cara apa? Kalau saudara pilih kehidupan bersama dengan Tuhan, maka anak cucu kita, keturunan kita adalah keturunan yang harus mengasihi Tuhan Allah kita. Ya, itu saudaraku. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kesempatan lagi, sekali lagi, engkau mau pilih yang mana? Sekalipun Tuhan rindu, kita harus memilih yang hidup. Hak bebas ada pada saudara dan saya. Kalau kita memilih hidup hari ini, mari kita melihat. Ya, kita perhatikan ada 3 hal. Yang pertama adalah saudara harus memperhatikan perintahnya dan sampaikanlah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menuruti perintahnya atau memperhatikan perintahnya itu bukan sekedar kehidupan Tuhan dengan saya, kehidupan
Tuhan dengan saudara pribadi, tidak. Kehidupan Tuhan dengan kita ini ternyata berdampak pada sekeliling kita. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, pasti dampaknya itu baik. Itu sudah tidak mungkin dipungkiri lagi. Tapi kalau keadaan kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, saya sangat yakin dan percaya hubungan kita dengan sekitar kita juga tidak baik. Sederhana, saudaraku. Ya, oleh sebab itu di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai 7, Ulangan 6 ayat 6 sampai ke-7, coba di sana kita baca, saudara, karena ini harus memperhatikan. Kalau saudara mau memilih hidup, ini konsekuensi yang pertama. Ulangan 6 ayat ke-6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa maksud perhatikan itu? Perhatikan itu bukan sekedar membaca firman terus diem merenung selesai. Tidak. Kalimat memperhatikan itu sempurna. Dari kita mulai membaca, mendengar kalimat firman itu, perintah itu, kemudian kita merenungkan, kemudian kita melakukannya, dan kemudian kita mendapatkan dampak daripada firman itu. Itu yang dimaksud memperhatikan, saudara. Kalau hanya firman itu dibaca, direnungkan, selesai, kita tidak akan berdampak, dan kita bukan memperhatikan, alias hanya membaca, titik sudah. Ya. Tetapi kalau memperhatikan itu, setelah membaca, merenungkan, melakukan, dan berdampak, ada hasilnya, itu memperhatikan. Baik, saya lanjutkan. Ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kalimat ini mari kita perluas. Kalau anak-anak kita sudah besar, masa kita ngomong sama anak-anak kita? Artinya, saudara, perintah dalam firman itu haruslah kau tunjukkan dan kau lakukan pada orang yang ada di tengah-tengah keluargamu. Itu yang pertama. Kemudian berdampaklah pada sekelilingmu, di mana kau ditempatkan bekerja, di mana kau ditempatkan pelayanan, di mana kau berada, lingkunganmu itu akan berdampak. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3, dan bahkan seperti Tuhan katakan, perbaikilah Yerusalemmu, maka engkau akan melihat Samaria dan pada akhirnya ke ujung bumi. Kalimat ini jelas, kalau kita tidak memperhatikan, maka kita tidak hidup sebenarnya. Ya, kita hidup secara nafas, secara biologis kita hidup. Tetapi ternyata tubuh rohani kita mati, sebab kita tidak memperhatikan dengan baik. Ya, itu yang pertama, kalau kita memilih hidup. Yang kedua, berlakulah setia agar baik keadaan kita. Jadi setelah kita memperhatikan tadi, ya sudah, kita ulangi terus yang baik itu, jangan ditinggalkan. Jadi kalau yang baik jangan ditinggalkan, yang buruk mulai dikurangi, bahkan dihabisi, bahkan ditinggalkan. Saudaraku, berlakulah setia agar kehidupan kita baik keadaannya. Siapa tidak mau hari ini kehidupannya baik? Ya, hari ini kalau saudara koreksi kehidupan saya kok jadi berantakan, barangkali kita belum setia, barangkali kita belum memperhatikan. Sederhana sebenarnya, ya. Bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Mari kita baca dalam Ulangan 6 ayat ke-3. Kita mundur sedikit, ya, tadi 7, 6, 7, sekarang Ulangan 6 ayat ke-3. Maka dengarlah hai Israel, lakukanlah itu dengan setia. Apa yang dilakukan itu? Apa yang diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan, lakukanlah dengan setia. Kalau kita sudah baik, sudah benar melakukannya, sudah suka bersekutu, sudah menyenangkan hati orang, ya kan? Kita mendoakan, ya teruskan yang baik itu, jangan dikurangi, ya. Supaya apa? Baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Loh, ternyata dampak dari keadaan yang sudah memperhatikan firman, kemudian setia, dampaknya itu luar biasa loh saudara, ya. Supaya baik keadaan kita, secara pribadi kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, ya kan, penuh dengan sukacita, tidak uring-uringan, ya, tidak marah. Itu berarti kita sehat dulu. Jangan sehat sebentar, uring-uringannya lama. Ini belum sehat loh saudaraku. Maka kalau kita melakukan dengan setia, dampak itu pada rohani kita. Dan kemudian dampak secara jasmani lainnya apa saudara? Dan supaya kamu menjadi sangat banyak.
Apa yang maksudnya sangat banyak? Apapun saudaraku, apapun yang kau kerjakan itu mengalami pelipat gandaan dari Tuhan. Kamu setia dalam hal yang kecil akan diperbanyak oleh Tuhan. Engkau setia dalam hal-hal yang mungkin sederhana, nggak dilihat orang, tetapi itu berdampak. Dan kau menjadi sangat banyak. Artinya di sini berkat secara jasmani. Seperti yang Tuhan seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Abraham dibawa keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Itu sebenarnya satu peristiwa, penggambaran diri kita, kaca benggala kita, kehidupan kita itu seperti itu. Mungkin dulu hidup kita manusia lama, Ur Kasdim kita ini. Mungkin kita ini Mesir dahulu. Tapi hari ini, kita itu harusnya berlimpah susu madunya. Jadi kalau kita tidak berlimpah susu madunya, berarti bukan Tuhan yang salah. Amin saudaraku. Karena Tuhan memperjanjikan ini sampai saksinya adalah langit dan bumi. Saudaraku dikasih Tuhan, engkau akan menjadi baik keadaanmu. Engkau menjadi sangat banyak, engkau diberi kelimpahan. Artinya bereskan pola pikir saudara, mindset saudara. Kemudian hubunganmu dengan sekelilingmu. Kemudian setialah. Maka itu akan terus berdampak. Tidak akan pernah berhenti saudara. Percayalah itu. Yang terakhir, yang ketiga. Berlakulah kasih. Agar menarik mata Tuhan untuk memulihkan kehidupan saudara. Jadi berlaku kasih itu penting ternyata saudara. Kita mau berdamai, kita mau baik dengan orang, kita mau mengucap syukur, kita mendoakan orang lain. Itu dampaknya ternyata luar biasa. Mungkin hari ini engkau tidak menunjukkan aku harus baik Pak ke orang lain, harus senyum-senyum. Tidak begitu juga. Tetapi dalam hatimu engkau terus mendoakan orang-orang itu. Tuhan memberikan satu penghormatan kepada saudara. Ya, doa syafaat kita ini ternyata didengar oleh Tuhan. Yeremia 24 ayat 6-7. Yeremia 24 ayat 6-7. Ya, jadi ini keadaan bagaimana saudara sudah memperhatikan perintahnya dan melakukan sehari-hari, berdampak pada anak-anakmu, berdampak pada keluargamu, berdampak pada sekelilingmu. Yang kedua, berlakulah setia supaya keadaanmu itu baik. Kita setianya sebentar, tidak setianya sering. Nah, ini yang tidak akan membereskan persoalan kita. Yang ketiga, saudaraku, berlakulah kasih. Ya, ini kalau masalah kasih saya rasa orang Kristen tidak perlu diajari lagi deh, ya kan? Maka Yeremia 24 ayat 6-7. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Tuhan itu menangisi saudara sebenarnya kalau engkau menderita, ya. Oleh sebab itu Tuhan mengarahkan matanya kepada kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Dan kemudian rencana Tuhan yang indah apa? Membawa kembali ke negeri di mana limpah susu madunya. Di mana kehidupan saudara harusnya itu kehidupan yang kita alami. Ya, lanjut. Aku akan membangun mereka. Bayangkan saudara, luar biasa enggak Tuhan? Kita ini sudah hancur sebenarnya. Bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Kita yang hancur, apakah saudara rindu dipulihkan? Maka berlakulah setia di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Mungkin hari-hari yang lalu hatimu tidak ngerti tentang Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu pemikiran saudara tidak ngerti tentang Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, apabila berlaku kasih, itu akan menarik mata Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk membawa kembali. Untuk yang runtuh dibangun kembali. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudaraku hari ini, pilihlah hidup, pilihlah Tuhan, sebab dengan demikian mata Tuhan tertarik padamu, dan Tuhan akan membangun yang roboh, meruntuhkan. Ya, yang meruntuhkan akan dibangun kembali. Yang tercabut akan ditanam kembali. Dan ingat, kalau Tuhan sudah melakukan pekerjaan ini, maka hari lepas hari Tuhan akan memelihara hidupmu. Ya, puji nama Tuhan, engkau memilih hidup. Haleluya.